Sistem daur ulang sumber daya alam dalam sistem peternakan terpadu adalah pendekatan dalam peternakan yang mengintegrasikan berbagai komponen pertanian, peternakan, dan bahkan perikanan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Dalam sistem ini, 5 dari 1 komponen digunakan sebagai input atau sumber daya untuk komponen lainnya, menciptakan siklus tertutup yang mengurangi limbah, meminimalkan ketergantungan pada sumber daya eksternal, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada di peternakan, baik dari pakan, energi, air, maupun lahan, sehingga peternakan dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi tanpa merusak lingkungan. Baiklah, pada saat ini kita masuk ke dalam prinsip dasar dari 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Reduce berarti mengurangi kebutuhan akan input eksternal. Limbah dari peternakan seperti kotoran hewan dapat diolah menjadi pupuk organik, sehingga mengurangi penggunaan pupuk kimia. Contoh lainnya adalah penerapan sistem irigasi tetes yang dapat mengurangi dan menghemat penggunaan air untuk mengairi tanaman. Selanjutnya adalah reuse. Reuse adalah penggunaan kembali limbah sebagai sumber daya di peternakan. Sebagai contoh, limbah organik dari peternakan dan pertanian dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kompos atau pakan ternak. Terakhir adalah recycle. Recycle adalah proses mendaur ulang limbah menjadi produk yang bermanfaat. Misalnya adalah limbah organik dari peternakan maupun pertanian dapat dijadikan sebagai biogas. Baiklah teman-teman, masuk ke komponen utama. Terdapat 5 poin di sini. Yang pertama, pengolahan kotoran ternak sebagai pupuk dan energi. Kotoran ternak dikumpulkan dan diolah di biogester untuk menghasilkan biogas dan pupuk organik. Yang kedua, siklus tanaman dan pakan ternak. Tanaman pakan seperti rumput gajah, jagung, atau sorghum ditanam di lahan peternakan. Hasil panen ini digunakan sebagai pakan ternak, sementara sisa tanaman atau jerami diolah menjadi kompos atau silase atau pakan ternak fermentasi. Yang ketiga, pengolahan limbah air untuk irigasi. Peternakan menerapkan sistem wetland atau kolam penampungan air untuk menyaring air limbah secara alami sebelum menggunakannya sebagai irigasi di lahan pertanian. Lanjut ke poin keempat, integrasi dengan perikanan atau aquaponik. Sistem peternakan terpadu seringkali menggabungkan perikanan atau budidaya ikan di kolam. Limbah ikan kaya akan nutrisi seperti nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman di sistem pertanian atau aquaponik. Dan yang terakhir, produksi energi terbarukan dari limbah. Selain biogas dari kotoran ternak, beberapa peternakan juga memanfaatkan limbah biomasa lainnya, seperti jerami atau sisa tanaman, untuk menghasilkan energi melalui pembakaran atau pengomposan aerobik. Baik, kita masuk di manfaat sistem daur ulang dalam sistem peternakan terpadu. Yang pertama, efisiensi ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya internal, sistem peternakan terpadu mengurangi biaya produksi seperti pembelian pupuk, pakan, dan bahan bakar sehingga meningkatkan keuntungan bagi peternak. Kedua, ramah lingkungan. Daur ulang limbah mengurangi pencemaran tanah dan air serta emisi gas rumah kaca sehingga lebih ramah lingkungan. Ketiga, sumber energi terbarukan. Biogas dan biomasa menyediakan energi terbarukan yang dapat diandalkan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keempat, kesuburan tanah. Pupuk organik dari kotoran ternak membantu meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dan kita masuk ke 5, bagian terakhir, diversifikasi pendapatan. Peternak bisa menghasilkan lebih banyak produk dari lahan yang sama seperti daging, susu, ikan, tanaman pakan, dan energi. Baik, kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan, sistem daur ulang sumber daya alam dalam SPT menawarkan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peternakan dengan memanfaatkan semua sumber daya secara siklus. Sistem ini mengurangi limbah, meminimalkan ketergantungan pada input eksternal, dan meningkatkan produktivitas. Tahun 90-an di lingkungan sini itu baru ngetren
memelihara puyuh. Akhirnya saya pulang kampung melihara puyuh. Waktu itu modal saya cuma cukup untuk 500 ekor puyuh. Beriring yang dengan waktu kita bertambah dan usaha terintegrasi. Itu dari kita punya peternakan, punya perikanan, punya pertanian. Jadi pertama kita punya peternakan puyuh dan bebek. Itu kotorannya bisa untuk pakan maggot, nanti magotnya untuk pakan lele, dan kasgotnya, kotoran magotnya itu untuk pertanian. Terus di dalam kolam itu kita tanamin sayur. Itu kenapa kangkung hidup di dalam itu tanpa ada medianya? Itu karena air di dalam kolam itu sudah mengandung pupuk. Jadi kotoran ikan itu sendiri dan bakteri-bakteri tadi. Konsep terapan sistem pertanian terpadu akan menghasilkan F3 yang terdiri dari food, feed, dan fertilizer. Sebagai contoh yang Horefarm lakukan adalah dari peternakan domba, menghasilkan limbah berupa kotoran domba dan seresah, yang kemudian kita komposkan dengan bantuan cacing atau vermikompos. Setelah kompos jadi, dapat kita aplikasikan sebagai pupuk untuk rumput pakan domba dan juga tanaman produksi kita. Rumput dibalikan lagi untuk pakan ternak, dan untuk tanaman produksi dalam hal ini pepaya, bisa diambil buahnya untuk dijual atau konsumsi pribadi, dan daun pepaya dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan untuk budidaya gurami di kolam kita. Saat kejenuhan amonia di air kolam tinggi, kita dapat kuras kolam dengan mengalirkan air kurasan ke area lahan tanaman pepaya kita sebagai pupuk ya guys. SDM yang mampu mengintegrasikan sistem pertanian dan peternakan serta perikanan yang efisien sehingga kemakmuran petani secara nyata dapat ditingkatkan. Oke guys, sekian penjelasan singkat tentang pertanian terpadu ala Horefarm.